Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Semoga kita semua selalu dilimpahkan kesehatan sehingga dapat beraktivitas dengan lancar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Susatria Putra dengan NIM 14014211194 dari jurusan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Kali ini kita akan membahas interaksi makhluk hidup dan lingkungannya dengan mata kuliah Konsep Dasar IPA dengan dosen pengampu Dr. Sri Sulistiorini MPD. Yuk kita langsung saja. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebelum kita membahas makhluk hidup dengan lingkungannya, kita membahas ekosistem terlebih dahulu. Menurut Odum, tahun 1993, ekosistem merupakan seperangkat unit fungsional dasar dalam suatu ekologi yang di dalamnya tercakup organisme dan lingkungan. Dalam ekosistem terdapat berbagai komponen, baik komponen hidup, komponen tak hidup, yang saling berhubungan timbal balik. Jadi, dalam suatu ekosistem terdapat berbagai komponen, diantaranya komponen hidup seperti hewan, tumbuhan, dan komponen tak hidup seperti air, cahaya, batu yang saling melengkapi dan berinteraksi. Berikutnya yaitu komponen ekosistem. Komponen biotik atau komponen hidup. Yang pertama ada autotrof atau produsen. Produsen merupakan organisme yang mampu membuat makanannya sendiri dengan menyerap senyawa organik melalui proses fotosintesis. Jadi autotrof atau produsen ini merupakan tumbuhan yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Yang kedua ada heterotrof atau konsumen, merupakan organisme yang memperoleh makanan dari organisme autotrof atau produsen dan akan memakan sesama organisme heterotrof lainnya. Jadi heterotrof atau konsumen ini merupakan hewan yang memakan produsen untuk memenuhi kehidupannya atau memakan sesama hewan lainnya sebagai bahan makanan untuk memenuhi kehidupan. Yang ketiga ada pengurai atau dekomposer, yaitu organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup, yaitu makhluk hidup heterotrof atau makhluk hidup autotrof yang telah mati. Pengurai atau dekomposer ini menguraikan makhluk-makhluk yang telah mati, seperti contohnya adalah ada bakteri, jamur, dan lainnya. Kemudian ada detritus, merupakan heterotrof lain atau konsumen lain yang memakan partikel-partikel organik dari remukan jaringan tumbuhan atau hewan yang melapuk. Misalnya ada cacing tanah atau siput. Berikutnya ada komponen abiotik atau komponen tak hidup. Komponen abiotik terdiri dari komponen fisik dan komponen kimia, misalnya ada suhu, air, udara, cahaya matahari, angin, batu, dan tanah. Jadi komponen abiotik ini dalam sebuah ekosistem itu adalah sebuah pelengkap yang melengkapi dalam sebuah ekosistem. Misalnya air dan cahaya matahari merupakan pelengkap dalam organisme autotrof atau organisme produsen. Ya, air dan cahaya matahari ini digunakan sebagai makanan dan tenaga untuk berfotosintesis menghasilkan makanannya sendiri, atau air yang digunakan hewan dalam sebuah ekosistem untuk bertahan hidup sebagai sumber makanan atau sumber kehidupan. Ya, dan berikutnya ada interaksi makhluk hidup. Dalam sebuah ekosistem, interaksi makhluk hidup di dalam ekosistem ada beberapa macam atau pola interaksi makhluk hidup. Yang pertama ada rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup di mana ada produsen dan konsumen. Jadi rantai makanan ini ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, sampai konsumen puncak, dan ada dekomposer atau pengurai tadi yang menguraikan makhluk-makhluk hidup yang telah mati. Jadi rantai makanan ini bentuk kompleks dari
sistem makan dan dimakan di dalam suatu ekosistem. Seperti di dalam gambar ada ini sebagai rumput sebagai produsen, kemudian dimakan tikus yang merupakan konsumen 1, kemudian dimakan ular sebagai konsumen 2, dan akhirnya ular ini dimakan elang sebagai produsen puncak. Kemudian elang ini mati dan diuraikan oleh bakteri-bakteri sehingga menjadi makanan kembali oleh produsen. Yang kemudian ada predasi, merupakan interaksi predator dan mangsa, di mana sang predator memburu mangsanya dalam pemenuhan makanan. Seperti dalam gambar, yaitu contoh di mana citah menangkap kijang sebagai bahan makanan. Berikutnya, interaksi makhluk hidup ada kompetisi, merupakan interaksi yang menyebabkan persaingan pada kedua individu untuk merebutkan hal sama. Jadi, kompetisi ini hewan dalam satu ekosistem atau dalam satu populasi yang saling berebut akan hal sama. Seperti contoh ini ada kambing gunung yang saling berebut daerah kekuasaan. Mereka saling merebutkan kekuasaan, di mana wilayah tersebut hanya akan ada satu pemimpin. Yang berikutnya ada antibiosis, merupakan interaksi di mana salah satu makhluk hidup menghambat makhluk hidup lainnya. Contohnya ada jamur penicillium yang menghambat bakteri-bakteri lain sehingga bakteri tersebut sulit atau bahkan berkembang biak itu susah, sehingga jamur penicillium ini menghambat makhluk hidup lainnya. Kemudian ada netralisme, merupakan hubungan antar makhluk hidup berbeda jenis yang tidak saling mempengaruhi. Jadi netralisme ini suatu hewan yang berbeda jenis yang hidup dalam satu ekosistem. Contohnya ada ini ayam dan kambing atau domba. Nah, jadi hewan tersebut tidak saling mempengaruhi, tidak saling memakan atau saling berkompetisi untuk merebutkan wilayah. Jadi mereka saling hidup damai. Kemudian ada simbiosis. Simbiosis dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, merupakan interaksi antar dua individu dan menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya ada lebah dan bunga, di mana lebah menghisap sari bunga sebagai sumber makanan dan bunga memperoleh keuntungan dari lebah sebagai penyerbukan. Kemudian ada simbiosis komensalisme, merupakan interaksi antar dua individu yang menguntungkan salah satu pihak, namun pihak yang lain tidak dirugikan. Seperti contoh di gambar ada ikan badut dan anemon laut, di mana ikan badut bersembunyi di anemon laut untuk menghindari predatornya, dan anemon laut tidak dirugikan akan adanya ikan badut ini. Yang berikutnya ada simbiosis parasitisme, merupakan interaksi di antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme dan lainnya dirugikan. Seperti contoh di gambar ada nyamuk yang menghisap darah manusia, di mana nyamuk memperoleh keuntungan dengan menghisap darah manusia, tetapi di sini manusia mengalami kerugian, di mana nyamuk ini menghisap darah manusia sekaligus menularkan penyakit yang biasanya disebut dengan penyakit DB atau demam berdarah. Biasanya nyamuk yang menularkan penyakit tersebut ada nyamuk Aedes aegypti. Nah, ada interaksi dalam ekosistem. Yang pertama ada interaksi antar individu membentuk populasi. Misalnya ada interaksi semut dengan semut lain yang sejenis membentuk populasi semut. 2. Ada interaksi antar populasi membentuk komunitas. Misalnya ada interaksi populasi burung jalak dan populasi kerbau di padang rumput. Jadi burung jalak dan populasi kerbau ini dalam satu ekosistem, di mana mereka burung jalak dengan kerbau ini saling menguntungkan pada padang rumput dan membentuk komunitas, yaitu padang rumput. Yang ketiga ada interaksi antar komunitas dengan komponen abiotik yang membentuk ekosistem. Misalnya komunitas sawah dan komunitas sungai yang di dalamnya ada berbagai organisme yang saling membutuhkan. Misalnya tumbuhan sawah yang memerlukan air sungai untuk hidup. Jadi
komponen sawah yang ada beberapa tumbuhan dan komunitas sungai yang menyediakan air membentuk suatu ekosistem persawahan yang dimana ada sawah dengan tumbuh-tumbuhannya dan sungai yang menyediakan air. Kemudian ada interaksi antar organisme dan interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Interaksi antar organisme terdiri atas interaksi antar organisme antara lain ada simbiosis, predasi, kompetisi, dan netral seperti yang dijelaskan di atas. Kemudian ada interaksi interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Merupakan interaksi manusia dengan lingkungannya dapat bersifat positif dan negatif. Jadi interaksi manusia dengan lingkungan hidup ini tergantung setiap individu atau setiap manusia yang menjalankannya. Jadi kita sebagai manusia sebaiknya harus bersifat positif atau melestarikan lingkungan alam sekitar kita. Dan berikutnya ada daftar pustaka, bisa dilihat. Dan terima kasih. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat, menambah pengetahuan serta pemahaman kita tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Dan saya mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang tepat atau kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.